Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dan teman saya bisa mempresentasikan tugas dari Bapak dosen terhormat dalam pembelajaran atau mata kuliah Ulumul Quran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kodifikasi Al-Quran. Makalah ini membahas sejarah kodifikasi Al-Quran mulai dari masa Rasulullah SAW, masa sahabat hingga bentuk mushaf yang berkembang dalam sejarah Islam. Nah, makalah ini disusun oleh Khairul Ahyar dan saya sendiri Fauzil Azim dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, ada beberapa latar belakang dan rumusan masalah. Sebelumnya Al-Quran merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Awalnya dihafal dan dicatat di berbagai media. Namun seiring perkembangan Islam, kodifikasi menjadi esensial untuk mencegah perbedaan dan penyimpangan. Nah, proses ini melalui beberapa tahap dari masa Rasulullah SAW hingga standarisasi mushaf Utsmani termasuk Rasmul Quran. Nah, adapun beberapa latar belakangnya itu kebutuhan kodifikasi Al-Quran itu muncul untuk menjaga kemurnian dan menghindari perbedaan bacaan seiring penyebaran Islam. Nah, adapun beberapa rumusan masalah yaitu sejarah perhimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, sejarah perhimpunan Al-Quran pada masa sahabat, apa itu Rasmul Quran, dan macam-macam mushaf Al-Quran. Pada rumusan masalah pertama yaitu perhimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Nah, perlu kita ketahui Al-Quran itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. 13 tahunnya di Mekah dan 10 tahunnya di Madinah. Nah, agar mudah dipaham dan dihafal dan diamalkan, penurunan Al-Quran bertahap ini juga merespon dinamika kehidupan umat Islam, memberikan petunjuk dan solusi atas persoalan yang dihadapi. Nah, adapun dua solusi, yaitu solusi pertama itu hikmah penurunan bertahap. Maksudnya memudahkan umat untuk dalam menghafal, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran secara bertahap. Dan yang kedua itu respon dinamis. Nah, respon dinamis ayat-ayat yang turun sebagai jawaban atas peristiwa atau asbabun nuzul, petunjuk, dan solusi. Selanjutnya, adapun metode perhimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Nah, pengumpulan dan penjahatan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW itu dilakukan melalui dua metode utama, hafalan dan tulisan, yang saling melengkapi dan menjaga kemurnian wahyu. Nah, melalui hafalan para sahabat, hafalan adalah metode utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ayat-ayat kepada para sahabat yang terkenal dengan kekuatan hafalannya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, sedangkan melalui tulisan, Al-Quran juga ditulis di media seperti pelemah kurma, kulit binatang, tulang, dan batu tipis oleh juru tulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, di bawah pengawasan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah metode penurunan Al-Quran pada masa Rasulullah, adapun verifikasi dan pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut penjelasannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung mengawasi, memverifikasi, dan memastikan kebenaran setiap ayat yang diturunkan, menempatkan sesuai arahan beliau. Adapun tradisinya seperti tradisi Ar-Rad, yaitu revisi tahunan dengan malaikat Jibril untuk menegaskan kemurnian wahyu. Terima kasih, itulah presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu saudara Khairul Ahyar. Terima kasih, saya undur diri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh teman kelompok saya Fauzil. Dan di sini saya akan melanjutkan pemaparan makalah yang telah disampaikan tadi. Saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya ada perhimpunan Al-Quran pada masa sahabat Abu Bakar.
Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tanggung jawab Al-Quran beralih ke para sahabat. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf menjadi krusial setelah banyaknya penghafal yang gugur pada perang Yamamah. Latar belakangnya yaitu kekhawatiran Umar bin Khattab atas gugurnya banyak penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah, dan mendorong usulan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan progres pengumpulannya itu Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit. Ia mengumpulkan dari hafalan dan tulisan. Persyaratan 2 saksi untuk setiap ayat. Mushaf ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar, Umar, dan Hafsah. Dan pada masa Khalifah Utsman, ekspansi Islam yang luas menyebabkan perbedaan bacaan Al-Quran antara daerah. Untuk mencegah perpecahan, Utsman mengambil langkah tegas untuk menyatukan bacaan. Dan perbedaan dialek dan bacaan atau kiroat di wilayah Islam yang meluas menimbulkan perselisihan, mendorong Hudzaifah bin Al-Yaman untuk mendesak Utsman mengambil tindakan. Dan proses penyatuannya itu Utsman meminjam mushaf Hafsah untuk membentuk tim kodifikasi yang dipimpin Zaid bin Sabit. Mereka menyalin mushaf dengan dialek Quraisy, membuat salinan untuk disebar, dan memerintahkan pemusnahan mushaf pribadi yang berbeda. Dan Rasmul Al-Quran adalah sistem, dan selanjutnya adalah Rasmul Quran, sistem penulisan Al-Quran. Dan Rasmul Al-Quran adalah sistem penulisan Al-Quran diwariskan sejak masa Nabi Muhammad SAW, atau yang kita bilang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mempertahankan bentuk tulisan asli yang tidak sepenuhnya mengikuti tata bahasa Arab modern. Dan sistem penulisan yang mengikuti kaidah ejaan dan tata bahasa Arab lazim, mudah dibaca, dan namun tidak digunakan dalam mushaf resmi. Dan Rasmul Utsmani, metode penulisan mushaf Al-Quran yang dikodifikasikan oleh Khalifah Utsman, memiliki ciri khas pengurangan atau penambahan huruf dan memungkinkan berbagai qiraat. Dan yang tadi pertama Rasmul Imla'i, yang kedua Rasmul Utsmani, dan yang ketiga yang mereka mengutamakan menjaga keasliannya, mempertahankan keragaman qiraat dan menghindari kesalahan, dan menjadi standar penulisan mushaf global. Dan ada beberapa macam-macam mushaf Al-Quran, dan mushaf ini adalah kumpulan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang dihimpun dalam satu kitab. Istilah ini populer setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ada berbagai jenis mushaf berdasarkan masa kodifikasi dan pembedaan qiraat. Yang pertama adalah mushaf masa awal Islam, yaitu mushaf Abu Bakar. Pertama kali dikumpulkan secara lengkap oleh Zaid bin Sabit. Dan ada mushaf Utsmani yang disusun untuk menyeragamkan bacaan, menjadi standar utama hingga kini. Dan yang selanjutnya mushaf berdasarkan qiraat. Yang pertama ada mushaf Madinah, mengikuti qiraat Nafi al-Madani. Dan yang kedua mushaf Kufah, mengikuti qiraat Asim bin Abi Najud. Dan ini paling luas, yang paling luas digunakan. Dan yang ketiga adalah mushaf lain, yaitu Mekah, Basrah, Syam, dan berbagai mushaf negara termasuk Indonesia, Wars, Pakistan, dan Turki. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya dan dari kelompok saya, yaitu kami berdua, dari saudara Forizil dan Khairul Ahyar, saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau salah kata, karena ini hasil dari karya ilmiah kami yang mungkin masih banyak ataupun masih ada kesalahan yang terselip di dalamnya. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.